Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu semua, untuk hari ini kita masuk ke persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi. Di mana kompetensi yang kita dapatkan itu adalah dalam KD yang sama dengan bentuk kemarin, menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dengan masalah kontekstual, dan kedua adalah nilai keterampilan yang kita ambil dengan KD 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Adapun tujuan daripada pembelajaran pada metode eliminasi di pertemuan kedua ini adalah setelah peserta didik dan guru berdiskusi dengan bantuan PowerPoint, peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel dengan benar. Kedua, melakukan diskusi kelompok menggunakan LKPD dan bimbingan guru, peserta didik menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi yang benar. Jadi, sudah sama-sama kita ingat kembali pelajaran yang kemarin tentang apa kemarin? Substitusi. Di mana rumusnya sama, yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z dan sama dengan D1. Dan karena tiga variabel maka persamaannya ada tiga di sini. Di sini A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, D3 itu adalah koefisien. X, Y, dan Z ini adalah sebagai variabel. Dan konstantanya adalah D1, D2, dan D3. Nah, di sini saya sampaikan langkah-langkah daripada suatu pembelajaran, ya kan, tentang eliminasi. Tetapi sebelumnya kita mengingat dulu persamaan yang kemarin tentang substitusi. Pada substitusi kemarin Ibu sampaikan, carilah persamaan 1, 2, dan 3-nya, 1, 2, dan 3 yang bernilai X-nya 1 untuk memudahkan substitusi. Misalnya kita ambil ini tentang cerita tadi di sini adalah ada kartu, ya kan? Ada kartu merah, kertas dari kuning dan hijau. Misalkan dalam sistem persamaan itu tadi ada dia X-nya 1, ada 2Y, satunya Y, ya kan? Ada 1Z pada persamaan 1, maka kita memperoleh dari persamaan itu X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Dari cerita di atas, 2X kurang Y tambah Z sama dengan 6 adalah persamaan kedua. 3X tambah 2Y kurang Z sama dengan 8. Dari cerita yang dibaca Sauki tadi ini, ya kan? Nah, kan kelihatan nih mana dia kartu kuning, merah ini, ya kan? Hijau. Dan untuk kartu kuning untuk berusianya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Maksudnya eliminasi. Yang akan dijelaskan oleh Anistri dan Bila. Boleh. Tepuk tangan ke kelompok 3 dulu. Salah sebut. Kelompok 3 mempresentasikan kelompok 5 konsep tadinya. Silakan. Pertama-tama kita ketahui bahwa harga satu pisang kita jadikan X, harga satu jamur biji kita jadikan Y, harga satu mangga kita jadikan Z. Dalam soal cerita tadi, kita ubah. Ami memilih 2 pisang kita jadikan 2X, ditambah 2 jamur biji kita jadikan 2Y, ditambah semua mangga 1Z, dan membayar 1.400. Di persamaan kedua, Budi membeli 1 pisang kita jadikan 1X atau X, 1 jamur biji kita jadikan Y, ditambah dan membeli 2 mangga kita jadikan 2Z, dan membayar 1.300. Persamaan yang ketiga, Kori membeli 1 pisang kita jadikan X, ditambah 3 jamur biji kita jadikan 3Y, ditambah sebuah mangga kita jadikan Z, dan membayar 1.500. Setelah ini kita ambil 2 persamaan. Pertama persamaan satu dan persamaan kedua. Kali ini kita akan mengeliminasi variabel Z. Karena variabelnya belum sama, jadi kita kalikan. Jadi 2 dikali 2X dikali 2 4X, ditambah 2Y dikali 2 4Y, ditambah Z dikali 2 sama dengan 2Z. 1.400 dikali 2 2.800. Persamaan kedua kita kali 1, X dikali 1X dikali 1 sama dengan X, ditambah Y dikali 1 sama dengan Y, ditambah 2Z dikali 1 sama dengan 2Z, dan 1.300 dikali 1 sama dengan 1.300. Setelah itu kita kurang. 4X dikurang X sama dengan 3X, ditambah 4Y dikurang Y sama dengan 3Y. Kita coret atau kita eliminasi 2Z dari persamaan ini. Jadinya 2.800 dikurang 1.300, 1.500, atau X ditambah Y sama dengan 5. Dapatlah kita persamaan yang keempat. Setelah itu kita eliminasi persamaan 1, persamaan 3, kita eliminasi Z. 2X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 1.400, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 1.500. Karena variabel Z yang sudah sama, jadi kita langsung eliminasi saja. 2X dikurang X sama dengan 1X atau tertulis X, 2Y dikurang 3Y sama dengan min 1Y atau kita tulis min Y, 1.400 dikurang 1.500 sama dengan min 100. Dapatlah kita persamaan yang kelima. Setelah itu kita eliminasi Y di persamaan 4 dan persamaan 5. Masukkan X tambah Y sama dengan 500, X kurang Y sama dengan min 100. Karena karena jumlahannya ini, jadi kita jumlahkan. X ditambah X sama dengan 2X, Y nya kita eliminasi. 500 dikurang min 100 sama dengan 400. Terus setelah itu X sama dengan 400 per 2 nya dipindah luaskan
dibagi 2, jadi kita dapat hasil X adalah 200. Setelah itu, karena kita sudah mendapatkan nilai X kita substitusikan nilai X ke persamaan 4. X ditambah Y sama dengan 500. X-nya kita ganti jadi 200. 200 ditambah Y sama dengan 500. Y sama dengan 500. 200 yang kita pindah luaskan ke kanan, dari awalnya plus jadi min. Jadi Y sama dengan 500 dikurang 200, dapatlah kita hasil Y adalah 300. Setelah itu, karena kita sudah mendapatkan nilai X dan Y, kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 1400. 2 dikali 200 ditambah 2 dikali 300 ditambah Z sama dengan 1400. 2 dikali 200 sama dengan 400 ditambah 2 dikali 300 sama dengan 600 ditambah Z sama dengan 1400. 400 ditambah 600 dapat 1000 ditambah Z sama dengan 1400. Z sama dengan 1400. 1000 yang tadi kita pindah luaskan ke kanan, dari positif jadi negatif. Jadinya Z sama dengan 1400 dikurang 1000. Kita dapat hasil Z adalah 400. Kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Kita jumlahkan 200 ditambah 300 ditambah 400 sama dengan 900. Jadi dari permasalahan itu, berapakah yang harus dibayar dengan jika membeli 1 pisang, 1 jambu biji, dan 1 mangga adalah 900. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita di dalam proses pembelajaran untuk merampung daripada suatu permasalahan, kita ambil dari kesamaan pertama, yaitu mengenai substitusi baru eliminasi, ya kan? Jadi ke dalam suatu pemecahan masalah dalam konteks seksual, bisa kita mengambil daripada suatu ide cerita. Nah, besok itu kamu harus ada ide cerita apa yang akan bisa kamu muatkan di dalam kesamaan linear 3 variabel. Boleh kamu dari rumah, boleh dari sekolah, boleh di luar sana. Misalnya kalau di sekolah jajan nanti jam istirahat kan. Nah, mungkin ada yang jajan bakwan, ada donat, ada kue lain, kan ada beberapa itu. Nah, itu kita bisa menjadikan tentang persamaan linear dari ketiga jajan kita. Ada soal evaluasi yang sudah ada tampilkan di LPD, dikerjakan nilainya nilai individu. Itu nanti dikumpul ya, bukan kelompok. Individu, silakan dikerjakan. Namanya kan di belakang dari KPD. Ada? Ada, di belakang dari KPD ada kan? Ada. Silakan.
Baik. Takzimus salam. Assalamualaikum